Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Yudhistira dan Marianto dari kelas 12.3 nomor absen 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan elektrokimia yang telah diberikan. Sebelum pada pertanyaan, terdapat soal cerita, yang dimana berjudul Kilau Baru untuk Benda Kesayangan, Rahasia Penyepuhan. Fenomena, banyak benda di sekitar kita seperti sendok, garpu, atau perhiasan imitasi seringkali terlihat berkilau seperti emas atau perak asli. Padahal benda-benda ini terbuat dari logam biasa yang dilapisi tipis dengan logam mulia. Proses ini disebut dengan penyepuhan logam. Sebuah aplikasi menarik dari elektrokimia, penyepuhan ini tidak hanya mempercantik tampilan, tapi juga bisa membuat benda lebih tahan karat atau lebih kuat. Namun, kalian mungkin juga pernah melihat perhiasan sepuh yang kilaunya memudar atau lapisannya mengelupas seiring waktu. Ini menunjukkan bahwa di balik kilau itu ada proses kimia yang kompleks dan perlu kita pahamin. Baik, soal pertama, apa sih itu penyepuhan logam? Jadi gini teman-teman, penyepuhan logam itu adalah proses melapisi permukaan logam menggunakan logam lain. Tujuannya itu banyak. Ya, yang pertama yaitu biar tampilannya lebih kece atau keren, dan juga biasanya proses ini dipakai menggunakan listrik atau reaksi kimia tergantung pada jenis logamnya. Penyepuhan logam sendiri juga memiliki fungsi yaitu agar tidak gampang karatan dan juga agar tahan lama. Lalu pertanyaan selanjutnya, gimana sih proses penyepuhan itu bisa bikin logam menempel di benda? Nah, terdapat 3 hal penting yang bekerja secara beriringan. Yang pertama yaitu benda yang dilapisi biasanya disebut dengan katoda, logam pelapisnya disebut dengan anoda, dan sama larutan khusus yang disebut larutan elektrolit. Oke, elektrolit ya teman-teman. Nah, mekanismenya yaitu ketika arus listrik logam pelapis tadi atau anoda larut dan melepaskan ion-ionnya ke dalam larutan, ion-ion logam itu bakal jalan ke arah benda yang mau dilapisinya atau katoda. Nah, lalu menempel di permukaannya. Hasilnya, si benda itu akan jadi punya lapisan logam baru di atasnya. Jadi, saya ulangi lagi, logam pelapis tadi yang berperan sebagai anoda akan larut dan melepaskan ion-ionnya ke dalam larutan. Nah, ion-ion logam itu bakal jalan ke arah benda yang mau dilapisinya atau katoda dan menempel di permukaannya. Hasilnya, benda itu punya lapisan logam baru di atasnya. Lalu, kalau nemu perhiasan yang warnanya udah mulai pudar, kenapa bisa seperti itu? Nah, hal tersebut kemungkinan besar lapisan logam hasil penyepuhannya udah mulai terkikis nih teman-teman. Bisa jadi karena lapisannya emang tipis banget, jadi gampang hilang kalau sering kena gesekan. Bisa juga karena sering kena bahan kimia, seperti parfum, sabun, atau bahkan keringat. Nah, hal-hal tersebut juga bisa menjadi faktor hilangnya warna atau memudarnya warna pada logam. Atau mungkin dari awal penyepuhannya kurang oke atau kurang bagus, kayak permukaannya logamnya nggak dibersihin terlebih dahulu sebelum disepuhkan. Nah, arus listriknya pun juga berpengaruh. Kalau arus listriknya jelek, maka atau enggak pas, itu juga berpengaruh terhadap warna atau kualitas dari logam tersebut. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa hasil penyepuhan produsen A lebih bagus daripada produsen B? Nah, gampangnya seperti ini. Kemungkinan besar si A prosesnya lebih rapi dan niat. Mungkin ada logam pelapis yang lebih murni. Larutan elektrolitnya juga stabil. Lalu dia pastiin permukaan logamnya juga bersih sebelum disepuh. Selain itu juga arus listrik, suhu, sama waktunya juga diatur benar-benar sedemikian rupa. Semua itu berpengaruh besar terhadap hasil akhirnya. Makanya hasilnya bisa lebih bagus, kinclong, dan tahan lama dibandingkan oleh pemilik B. Lalu tips untuk merawat barang hasil penyepuhan biar awet, itu ada banyak. Tips untuk merawat barang hasil penyepuhan biar awet itu gimana? Yang pertama, ada hindari tempat yang lembab karena itu bisa bikin reaksi kimia yang merusak lapisan logam. Kedua, jangan kena parfum, sabun, atau bahan kimia yang keras. Ketiga, bersihin rutin menggunakan kain yang lembut. Jangan kain yang kasar karena itu bisa membuat kegores. Dan yang terakhir, hindari gesekan yang berlebihan sama benda lain. Kalau udah pudar, tinggal disepuh kembali, diulang agar bentuk dan logam menjadi lebih fresh lagi. Nah, setelah ini akan ada soal kedua yang sama-sama terkait dengan elektrokimia. Untuk itu, saya pamit di sini dan akan kembali untuk membahas soal kedua. Dadah!